Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya saudaraku? Saya percaya kita anak-anak yang luar biasa. Amin. Mari saudaraku, kita mulai firman Tuhan kita. Tema yang saya ambil pada hari ini saudaraku, teguran yang membangun. Mari kita buka ayat firman Tuhan saudaraku, Amsal 27 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudaraku yang terkasih, para pelayannya Tuhan yang setia, kita ditegur firman Tuhan pada hari ini untuk merenungkan salah satu aspek penting dalam teguran saudaraku. Teguran seringkali kita anggap sebagai satu hal negatif dan tidak menyenangkan, namun jika kita lakukan dengan benar, teguran membawa kita lebih baik lagi. Amin saudaraku. Terkadang kita tidak menerima teguran saudaraku, apalagi kalau orang-orang di sekeliling kita lebih muda daripada kita. Ketika orang yang lebih muda menegur kita, terkadang kita tidak menerima saudaraku. Karena apa? Kita sombong. Kenapa saya bilang sombong? Ketika orang menegur, ketika orang di bawah kita, di bawah umur kita menegur, kita pasti berpikiran seperti ini, kan aku duluan yang lahir, kenapa kamu jadi suka menegur aku gitu. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Saudaraku, ada 3 hal yang saya ambil saudaraku, mengapa teguran itu penting. Yang pertama saudaraku, sebagai bentuk kasih. Firman Tuhan pun mengajarkan kita supaya kita mengasihi saudara kita, supaya kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita saudaraku. Untuk itu, mari kita ingatkan bahwa seseorang ketika dia jatuh, mari kita tegur dia dengan baik saudaraku. Mari kita tegur dia dengan hati yang penuh kasih, hati yang penuh firman Tuhan saudaraku. Mari kita tegur dia dengan maksud baik saudaraku. Yang kedua saudaraku, untuk membangun dan memulihkan. Ketika kita ditegur saudaraku, ketika kita menegur seseorang, di situ kita sudah membangun dia saudaraku. Kita sudah memulihkan dia saudaraku. Terkadang ketika kita ditegur saudaraku, kenapa kita tidak menerimanya teguran itu? Kalau kita tahu saudaraku mana yang baik dan mana yang buruk, kita tahu pasti ketika orang menegur kita, ketika kita salah, kita ditegur, kita akan menerimanya saudaraku. Kita akan memperbaiki, kita akan mengiyakan setiap teguran yang ditegur orang-orang bagi setiap kita saudaraku. Amin saudaraku. Yang kedua saudaraku, bagaimana memberikan teguran yang membangun. Dengan kasih saudaraku. Teguran yang membangun ini saudaraku, kita poinkan yang pertama dengan kasih saudaraku. Teguran harus didasari dengan kasih. Jangan pernah menegur dengan amarah, kebencian, atau niat untuk menghakimi saudaraku. Ingatlah bahwa tujuan kita adalah untuk membantu, bukan untuk menyakiti saudaraku. Saya pernah menegur seseorang saudaraku, menurut saya dia salah, jadi saya menegur dia supaya dia memperbaiki kesalahan dia saudaraku. Saya menegur dia dengan hal baik. Saya menegur dia Tuhan. Saya menegur dia dengan maksud, dengan kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada saya. Tapi dia tidak menerimanya saudaraku. Di situ saya sakit hati. Bahkan dia berkata, uruslah dirimu. Di situ saya sakit saudaraku, sakit. Dimana saya menegur dia dengan baik-baik, tapi respon dia tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi saya percaya saudaraku, saya sudah melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Saya sudah menegur dia. Saya tidak menegur dia di depan umum saudaraku. Saya tidak menegur dia dengan menghakimi,
tapi saya menegur dia dengan hal-hal baik saudaraku, tapi dia tidak menerimanya saudaraku. Mari kita bangun dia dengan lemah lembut saudaraku. Sebagai ayat pendukungnya saudaraku, Galatia 6 ayat 1 mengingatkan kita untuk menegur dengan roh lemah lembut. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar, merendahkan atau menyakiti hati saudaraku. Berbicaralah dengan tenang dan penuh perhatian. Ketika kita tegur orang-orang saudaraku, dia butuh perhatian. Seperti apa sih perhatian ini? Kita tanyakan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu mengalami masalah saat ini? Di situ kita sudah mengutarakan perhatian saudaraku. Amin saudara. Mari kita lakukan firman ini saudaraku. Mari kita teguran yang membangun saudaraku dengan kerendahan hati. Ingatlah bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Sebelum menegur orang lain, periksalah diri kita terlebih dahulu, apakah kita sudah melakukan hal yang benar atau kita sudah menjadi teladan yang baik. Ketika kita mau menegur, apakah kita pernah di posisi itu, di posisi yang kita tegur saat ini saudaraku. Untuk itu mari kita belajar saudaraku, untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk menjadi teladan, dan jauhkan daripada hal-hal yang menjadi batu sandungan buat setiap orang-orang di sekeliling kita. Amin saudara. Amin. Poin yang ketiga saudaraku, sikap yang benar terhadap teguran. Bagaimana sikap yang benar terhadap tegurannya saudaraku? Ketika kita ditegur saudaraku, terimalah dengan hati yang terbuka. Kalau menurut kita memang kita salah, orang menegur kita, mari kita belajar dari kesalahan kita supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin saudara. Jangan menolak atau malah membela diri ketika kita ditegur saudaraku. Banyak orang ketika ditegur menyalahkan orang yang menegur saudaraku. Banyak orang ketika ditegur saudaraku membela diri, padahal dia salah, tapi dia keras kepala saudaraku. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang keras kepala. Amin. Amin. Supaya kita bisa menegur orang saudaraku, mari introspeksi diri dulu sebelum kita menegur. Setelah kita menerima teguran, luangkanlah waktu untuk merenungkan diri. Apakah teguran itu benar atau adakah hal-hal yang perlu kita perbaiki? Bagaimana caranya membedakan teguran itu benar atau hal-hal yang salah saudaraku? Minta Roh Kudus untuk melihat diri kita sebagaimana adanya. Amin saudara. Ketika orang menegur kita saudaraku, mari kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang menegur kita saudara, karena dia sudah mau menegur kita dengan hal-hal baik, mau menegur kita tanpa menghakimi, tanpa menyakiti hati kita. Mari kita berterima kasih kepada dia saudaraku, karena dia menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak berguna saudaraku, dari hal-hal yang tidak baik saudaraku. Seperti ilustrasinya saudaraku, orang tua saya sebagai berkebun, orang tua saya ketika menanam cabai ataupun sayur, orang tua saya akan merawatnya dengan baik. Petani ini akan memberikan pupuk, dia akan memberikan yang terbaik saudaraku, supaya tanaman yang ditanam ini bertumbuh, tanaman yang ditanam ini memiliki hasil yang baik nanti dengan panen yang memuaskan saudaraku.
Seperti itulah kita, saudaraku. Ketika kita ditegur, mari kita terima teguran itu, tapi mari kita lihat apakah teguran itu menegur setiap kita, membangun setiap kita, ataupun sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudaraku. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, saudaraku, mari kita menjadi pelayan Tuhan yang berani memberikan teguran. Terkadang pelayan-pelayan ini, saudaraku, ketika ditegur, ketika sudah pelayanan ditegur, saudaraku, terkadang keraskan hati, terkadang sombong, tinggi hati, saudaraku. Tapi saya percaya di tempat ini para pelayannya Tuhan tidak ada yang sombong, tidak ada yang iri hati, dan tidak ada yang membegahkan diri, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Mari kita belajar saat ini, saudaraku. Jika ada saudara seiman yang melakukan kesalahan, mari dekati dia dengan penuh kasih dan berikan teguran yang membangun. Lakukan dengan lembut, dengan tujuan untuk memulihkan. Amin, saudara. Ketika kita melakukan langkah ini, kita sudah menyelamatkan satu jiwa. Amin. Dan berpulang lagi kepada diri kita, saudaraku. Jika ada yang menegur kita, terimalah dengan hati yang terbuka dan jadikan teguran tersebut sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Untuk itu, saudaraku, mari kita terima teguran, dan mari kita menegur setiap saudara kita seiman yang melakukan salah, saudaraku. Amin. Beginilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Berikanlah kami hikmat dan keberanian untuk memberikan teguran yang membangun dengan kasih dan kebijaksanaan. Tolonglah kami untuk selalu rendah hati dan terbuka terhadap teguran orang lain. Mampukanlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless you.